Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Keluarga Fast, jumpa lagi barengan sama Brian. Kali ini di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubanul Waton Magelang. Dan seperti biasa tentunya Brian tidak sendirian di sini karena sudah hadir salah satu dokter dari RSU Syubanul Waton yang nanti akan berbincang bersama kita kurang lebih 1 jam ke depan. Tentang tema pada hari ini yaitu tumor payudara. Langsung aja kalau gitu kita akan menyapa narasumber kita pada hari ini terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Dudi. Ya, Waalaikumsalam Mas Brian. Ya, apa kabar nih dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kedua kalinya berjumpa nih kita nih dok ya. Ya. Tapi dengan tema yang berbeda ya dok Ya, tentunya. ya. Kali ini adalah tumor payudara. Ya. Nah bisa dibilang tumor payudara ini juga menjadi salah satu penyakit yang jadi kekhawatiran masyarakat luas nih dok ya. Apalagi Ya. kaum perempuan. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih secara umum tumor payudara ini seperti apa dok? Oke, ya. Terima kasih Mas Brian dan keluarga FAS yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan selalu. Ya, amin, amin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sekilas tentang tumor payudara karena memang secara statistik atau epidemiologi tumor atau kanker payudara dulu insidennya di Indonesia menduduki urutan kedua. Yang pertama pada wanita itu mungkin sudah pernah mendengar kanker leher rahim, ya. Tapi sekarang tumor payudara juga semakin meningkat insidennya atau kejadiannya, ya. Jadi mungkin nanti bisa seperti di Amerika Serikat di mana kanker payudara menduduki urutan nomor 1, kanker pada wanita, ya. Untuk tumor payudara ini ya kembali ke istilah ya, keluarga FAS semua, bahwa yang namanya tumor itu berarti benjolan yang tidak normal. Ya, semuanya benjolan yang tidak normal, apapun penyebabnya itu namanya tumor. Tapi mungkin pada hari ini kita khususkan tumor yang memang benar-benar pertumbuhan semacam jaringan yang tidak normal. Ya, karena sebenarnya infeksi atau radang atau penyebab lain itu selama benjolannya itu merupakan suatu abnormalitas itu juga disebut tumor. Tapi khusus ya yang sekarang ini pertumbuhan jaringan yang tidak normal atau yang berlebihan. Ya, jadi terbagi menjadi 2. Mungkin masyarakat banyak yang masih bingung ya. Tumor itu terbagi 2, jadi jinak dan ganas. Ya, kalau yang tumor jinak ya jinak, tumor yang ganas nama lainnya sinonimnya adalah kanker. Nah, jadi bisa masyarakat kalau ganas itu pasti kanker gitu. Pasti, makanya jangan menyebut kanker ganas. Nah, itu berlebihan ya Mas Brian ya, super ganas berarti ya. Jadi kanker pasti ganas. Ya, jadi tidak perlu ditambah dengan ganas ya. Nah, ini kalau tumor payudara secara teori di kedokteran itu penyebabnya bermacam-macam ya. Kalau penyebab yang pasti itu memang masih dalam taraf penelitian. Ya, yang sudah banyak diketahui itu faktor resiko ya, misalnya pola hidup, terus pengaruh lingkungan, kemudian zat kimia yang berlebihan ya dan lain-lain. Ya, genetik juga bisa ya. Memang beberapa kasus tumor atau kanker payudara itu ada yang menurun dari keluarga terdahulu. Tapi kalau misal persentase dari faktor genetik bisa diperkirakan nggak dok kira-kira? Ya, itu kalau menurut penelitian memang persentasenya tidak banyak ya, kurang dari 10%. Memang yang mendominasi adalah dari pola hidup atau lingkungan. Makanya ini nanti yang bisa dijadikan bahan untuk edukasi pasien atau masyarakat supaya hidupnya lebih sehat. Nah, begitu. Karena kalau genetik memang yang namanya keturunan ya tidak bisa ditolak ya. Betul, tapi kalau yang mungkin seharusnya bisa hidup sehat tapi karena ada pengaruh dari luar, ya lingkungan atau pola hidupnya sendiri yang seharusnya tidak perlu terjadi ya
jangan sampai terjadi. Iya, Begitu. betul. Nah, kalau kita melihat memang kanker payudara ini kadang ada juga barangkali perempuan ini yang sudah merasa kayak kayaknya lifestyle saya atau gaya hidupnya sudah aman-aman saja, tapi ternyata masih terkena kanker payudara. Mungkin bisa jadi karena faktor dari genetik itu ya, Dok ya. Ya, bisa. Atau memang ada istilah idiopatik ya. Jadi artinya memang tidak diketahui sama sekali. Oke. Ya, memang begitu. Iya, karena saya juga ada beberapa sih mendengar karena mungkin juga bisa dibilang lumayan banyak ya kasus kanker payudara, terutama di Indonesia ya, Dok ya. Ya, ini insidennya semakin meningkat. Oke. Jadi bukan hanya di kota besar dengan penduduk atau wanita dengan lifestyle yang lebih lebih Bermacam tinggi. gitu ya. Ternyata di daerah pun sampai di pedesaan juga Ada. sekarang insidennya semakin meningkat. Oke. Ya, Dan yang menjadi kekhawatiran memang karena kadang itu tadi nggak ngerti nih penyebabnya apa kok tiba-tiba terkena tumor gitu. Ya, betul. Berarti tumor payudara ini juga sama dengan tumor-tumor yang lain ya, di bagian tubuh yang lain ya, Dok? Maksudnya ada tingkatan-tingkatannya juga? Ya, ada. Kalau tumor apalagi sudah kanker. Kalau tumor jinak tidak ada tingkatan. Oke. Yang ada stadiumnya itu kalau sudah ganas. Sudah ganas ya? Ya, tiap tumor sendiri-sendiri. Ya, tidak sama. Iya, iya. Ya, antara satu tumor dengan bagian tubuh yang lain. Ya, begitu. Oke. Barangkali ini bisa jadi pertanyaan dari keluarga Fas juga nih, Dok. Saya pernah ada saudara perempuan yang pernah melakukan operasi FAM. Itu apa kaitannya sama tumor payudara, Dok? Ya, FAM itu kepanjangan dari fibroadenoma mame. Oke. Ya, itu adalah tumor payudara jinak yang terbanyak pada wanita muda. Oh gitu. Ya. Memang itu spesifik di wanita muda, Dok? Mayoritas wanita muda. Oh iya. Ya, jadi sudah usia tua atau lansia ada tapi jarang. Oke. Secara epidemiologi ya statistik memang lebih banyak pada usia muda. Oke, tapi Ya, memang kalau saudara FAM. saya pada saat itu masih muda sih, memang Ya. masih remaja gitu. Ya, kebanyakan memang usia 40 tahun ke bawah ya kalau Oke. FAM. Ya. Itu berarti sejenis tumor payudara juga, Dok? Ya, kalau FAM itu jinak. Oh gitu. Ya, nanti kalau yang ganas ada istilahnya tersendiri. Oke. Ya, tapi kalau FAM murni berarti bisa dipastikan jinak. Dan kalau misalnya itu adalah tumor yang jinak, persentase kesembuhannya tentunya tinggi ya, Dok ya? Ya. Jadi pasti tingkat kesembuhan, keberhasilan dan harapan hidup ya. Iya, Kita kalau bicara tumor kanker kan pasti nanti endingnya itu adalah harapan hidup. Ya, Ya. betul. Kalau jinak pasti ya harapan hidupnya tingkat kesembuhannya tinggi, sangat tinggi dan harapan hidupnya juga pasti panjang. Oke. Tapi kalau sudah ganas, nah ini memang banyak penelitian mengatakan misalnya kalau stadium 1 sekian tahun, 2 sekian tahun dan seterusnya. Oke. Ya begitu. Makanya kita harapkan masyarakat memeriksakan diri, jangan menunggu datang ke dokter sudah stadium lanjut. Sudah parah gitu ya, Dok? Ya, memang ada polemik atau informasi di masyarakat yang kurang tepat ya. Seperti apa, Dok? Mungkin misalnya? Mas Brian pernah dengar ya. Kalau sakit tumor jangan ke dokter, jangan dioperasi. Oke. Nanti katanya kalau kena pisau dioperasi tambah berkembang, Tambah parah tambah gitu. parah dan Ya. akhirnya meninggal. Ya Oke. begitu. Itu kemarin tetangga saya ada yang begitulah. Kalau ada informasi seperti itu kemudian Ya. menyebabkan orang-orang sekitarnya yang ingin berobat menjadi takut. Iya, betul. Pada akhirnya memeriksakan diri bukan ke pihak yang tidak kompeten. Ya, jadi perlu saya luruskan. Ini saya juga sering saya edukasikan ke pasien saya yang tumor atau kanker bahwa pasien-pasien tumor atau kanker yang setelah kita tangani misalnya dengan pengobatan, operasi atau yang lain ya misalnya kemoterapi kok pada akhirnya tidak berhasil, itu bukan berarti karena kesalahan tindakan medisnya. Oke. Itu karena misalnya satu mungkin dari diri pasien sendiri sudah terlalu lanjut usia. Kedua mungkin punya faktor penyakit yang lain Oke. yang memperberat. Ya, Ya, misalnya penyakit jantung, paru, kencing manis, ya dan fungsi ginjal dan lain-lain. Yang ketiga
pasien mungkin datang ke tenaga medis sudah terlambat. Oh. Ya pasti kalau sudah begitu harapan keberhasilan di hidupnya sangat kecil. Oke. Yang keempat lah ini yang tidak kalah penting adalah pasien tersebut tidak berobat secara teratur. Oh. Sering saya buktikan sendiri pasien setelah misalnya dioperasi dan terbukti kanker atau ganas itu ternyata tidak langsung bersedia untuk dilanjutkan kemoterapi misalnya. Oke. Yang masih berpikir-pikir dahulu, masih takut, masih ingin mencoba pengobatan alternatif lah begitulah. Seperti itu mungkin nanti dampaknya diterima masyarakat ini semua diakibatkan oleh Tindakan tadi medis ya. operasinya Yang dan disalahkan. sebagainya ya begitu. Betul. Makanya perlu kami luruskan. Iya. Ya. Jadi memang treatment terhadap orang yang didiagnosa tumor maupun kanker itu sangat penting ya dan sensitif ya dok bisa dibilang treatmentnya. Iya. Jadi memang harus sesuai dengan anjuran ketika tahapan pemeriksaannya tuh harus seperti ini ya memang harus diikuti ya karena Iya. saling berkaitan nggak sih dok kayak tahapan awal dengan tahapan berikutnya gitu tuh saling memiliki kaitan nggak kalau di dunia medis? Oh pasti. Misalnya kalau penanganan gampangannya yang kanker ya, Iya. antara tindakan operasi, kemudian kemoterapi, kemudian penyinaran, Iya. ya mungkin pernah mendengar radioterapi, Iya, betul. ya itu atau ada lagi hormonal terapi itu saling berkaitan, Oke. saling istilahnya sinergi ya. Oke, jadi continue ya sifatnya. Iya. Mhm. Jadi kalau memang sudah waktunya menjalani itu jangan menunggu jeda waktu berhenti yang lama. Oke. Karena memberikan kesempatan untuk sel-sel kanker itu untuk misalnya tumbuh lagi atau justru menyebar. Nah, ini kalau sudah menyebar makanya stadiumnya menjadi meningkat. Oke, kita tadi sudah mendengar bisa dibilang pengertian secara umum dan sudah cukup melebar juga bahasanya nih dok tentang bagaimana sih faktor yang membuat kanker ataupun tumor payudara ini bisa berkembang, kemudian pengobatan dan lain sebagainya. Nah, saya juga pengen tahu nih kalau di RSU Subhanul Waton Tegalrejo sendiri dok, apakah sudah pernah menangani untuk tumor maupun kanker payudara dok? Oh iya sudah ya. Jadi beberapa kali kita menangani tumor payudara yang jinak maupun ganas itu kita sudah. Oke. Ya, cuma mungkin untuk penanganan lanjutnya ya seperti kemoterapi, radioterapi kita memang belum ya. Tapi kedepannya kita mestinya ingin lebih maju. Ya, tapi tidak ada salahnya. Jadi tetap kalau memang tumor itu harus dioperasi, tidak masalah kita tangani dulu. Ya, nanti untuk penanganan selanjutnya kita rujuk, kita kirim ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Karena memang di era BPJS seperti ini semakin banyak masyarakat yang memeriksakan diri ke tenaga medis ya, karena satu memang menjadi keringanan buat masyarakat karena gratis dan sebagainya. Yang kedua memang sekarang semakin tingkat pendidikan masyarakat makin tinggi, terus ini arus informasi yang makin meningkat, makin luas, ya. makanya Betul. semakin banyak masyarakat berobat. Nah, kalau memang semuanya harus ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, nanti menjadi suatu fenomena antrian panjang di sana. Iya, betul. Jadi tidak ada salahnya ke rumah sakit yang terdekat dahulu, ya ditangani sebagian penyakitnya, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru ke tempat yang lebih lengkap. Gitu, ya. Jadi seperti itu keluarga Fas untuk Anda khususnya yang mungkin sudah merasakan ada sesuatu yang kurang normal ya dok ya berkaitan dengan benjolan itu alangkah lebih baik kalau dikonsultasikan sejak awal ya dok. Karena seperti tadi yang dokter Dudi bilang nih keluarga Fas bahwa yang namanya sel kanker ini penyebarannya tentunya sangat cepat dan masif ya dok ya. Sehingga memang tidak boleh diberi jarak terlalu
panjang untuk melakukan treatment kesehatannya gitu. Itu kurang lebih keluarga Fas mengenai tumor maupun kanker payudara di sesi pertama ini. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya dengan bahasan yang tentunya lebih seru lagi dan lebih menarik, dan Anda juga boleh bertanya via WA di 0815 7870 9640. Kalau gitu kita akan jeda sejenak dulu, nanti kita akan kembali lagi, tetap stay tune di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubanul Waton, Tegalrejo, Magelang. Oke keluarga Fas, ketemu lagi barengan sama Brian di sesi 2. Kali ini kita di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubanul Waton, Tegalrejo, Magelang. Dan masih bersama Dr. Dudi. Kita tadi sudah menarik banget nih di awal membahas mengenai tumor maupun kanker payudara. Nah barangkali di sesi 2 ini kita akan membahas lebih spesifik lagi nih keluarga Fas berkaitan dengan tema pada hari ini. Dokter Dudi mungkin bisa dijelaskan kalau kita sudah membahas mengenai tumor payudara, bagaimana kasusnya di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, mungkin keluarga Fas juga ada yang akhirnya jadi lebih aware sama diri sendiri, lebih, wah kira-kira saya perlu gimana nih langkah awal untuk mengetahui apakah saya ini ada kanker payudara ataupun tumor payudara. Nah, kira-kira gejalanya tuh apa, gejala awal dari kanker ataupun tumor payudara ini, Dok? Iya, terima kasih. Ya. Jadi kalau sesi 1 tadi tentang lebih ke arah teori ya. Iya, betul. Sekarang kita lebih ke arah klinisnya, ya, yang ditemukan di masyarakat bagaimana. Memang yang pertama dari gejala, ya. Iya. Memang masyarakat itu lebih pahamnya pasti ada benjolan, ya. Tidak masalah. Tapi saran dari kami adalah benjolan sejak kecil itu sebaiknya segera diperiksakan. Oke. Ya, karena semakin lama semakin besar pasti nanti konsekuensinya bermacam-macam. Ya, pasti nanti resiko untuk gejala atau tanda klinisnya makin berat. Yang kedua pasti juga resiko menjadi ganas juga makin tinggi, ya. Kemudian resiko operasi dan lain sebagainya. Ya, makanya mumpung masih kecil segera diperiksakan. Jangan datang ke kami ukurannya sudah sebesar kepalan tangan misalnya. Lah, ini mestinya sudah lama. Itu sudah kategori besar ya termasuknya? Sudah besar ya. Kalau bisa masih kecil, sekecil kelereng atau kayak pasien saya tadi itu di poliklinik sebesar buah duku. Ya, lah itu bagus, itu sudah cukup dini ya. Soalnya memang kalau kecil sekali memang mendeteksinya sulit para pasien ya. Atau kalau selain benjolan itu ada rasa nyeri. Nah ini juga kalau ada rasa nyeri yang tidak hilang dengan mungkin istirahat atau obat nyeri yang biasanya itu segera diperiksakan. Karena mungkin ini tanda awal dari tumor ya. Memang tidak selalu tumor ya. Penyakit payudara itu bisa juga benjolan itu berupa infeksi. Bisa. Ini juga sama. Meskipun infeksi itu tidak berbahayanya tidak seberat tumor atau kanker, tapi tetap sebaiknya segera diperiksakan. Ya, begitu. Apalagi ibu-ibu yang masih muda, yang masih menyusui, ya, dan sebagainya itu segera diperiksakan meskipun hanya infeksi. Kemudian gejala yang lain itu kalau misalnya benjolan tidak ada, nyeri tidak ada, tapi payudara kurang nyaman, kemudian ada faktor resiko ya Mas Brian ya, keluarga Fas semua, faktor resiko lah itu. Misalnya faktor resikonya, pola makannya sehari-hari tidak sehat, gitu. Pasiennya menyadari sendiri misalnya. Kemudian, ini no sewu, misalnya pernah merokok, pernah minum alkohol, atau mungkin rumahnya berdekatan dengan misalnya pabrik kimia, misal dan sebagainya, ya, atau mungkin ada riwayat keturunan, tidak ada salahnya segera diperiksakan. Jangan ke kami itu sudah dalam kondisi yang lebih parah ya, karena sebelumnya mungkin ada rasa takut, khawatir, atau malah ke alternatif yang tidak jelas kompetensinya, begitu ya. Jadi apalagi sekarang era BPJS, saya kira masyarakat sekarang
yang namanya biaya sudah kita skip ya. Sekarang tinggal mikir tingkat kesadaran terhadap kesehatan masing-masing. Tapi toh misalnya biaya umum pun saya kira tetap kesehatan lebih penting. Lebih Ya, utama tidak usah berpikir terlalu memikirkan biaya, misalnya tidak punya BPJS. Saya punya beberapa pasien itu memang pada awalnya tidak punya BPJS, Mas Brian, ya, tidak punya. Tapi dia punya kesadaran untuk periksa. Kemudian periksa. Saya periksa, saya tegakkan diagnosisnya, kemudian direncanakan terapinya sambil saya beri edukasi. Ya, tidak apa-apa, ini pakai biaya umum. Tapi kalau ibu misalnya ingin lebih ringan, silahkan mengurus BPJS. Nanti untuk tahap terapi berikutnya bisa menggunakan BPJS. Ya, jadi kita selain memberikan solusi di bidang medis juga di bidang yang lain. Ada edukasi juga. Ya, tujuannya apa? Supaya pasien itu tidak putus di tengah jalan. Karena contohnya ada dan tidak sedikit. Ya, misalnya sudah dioperasi berhenti di tengah jalan. Untuk terapi berikutnya pasiennya tidak kontrol kembali. Entah kemana kita tidak tahu lah. Ini yang kita prihatinkan. Beberapa datang kembali ke kami sudah stadium lanjut. Padahal masalahnya kalau bisa dibilang sepele ya dok, kayak harus mengurus BPJS nih misalnya. Kadang mungkin ada masyarakat yang kayak wah males nih, ribet, kadang ada yang gitu ya dok. Tapi sekarang kami lihat juga lebih simpel ya. BPJS sekarang juga secara administratif sekarang juga mempermudah masyarakat. Ya, tidak seperti dulu. Jadi masyarakat saya kira tidak perlu khawatir lagi ya. Sekarang melihatnya masa ke depan. Ya, betul. Ya, bahwa kita itu mempunyai tujuan positif, juga memberikan edukasi yang bisa membantu masyarakat. Harapannya nanti kalau istilah di Kementerian Kesehatan itu sampai pengobatan tingkat paripurna. Nah, ya begitu sampai selesai, jangan putus di tengah jalan kemudian berbelok dalam tanda petik ke terapi yang lain yang belum tentu kompeten. Apalagi kalau misal kadang mungkin yang menjadi kekhawatiran masyarakat bisa dibilang yang di desa, di kampung dan lain sebagainya, biasanya alternatif pertama tuh langsung ke tukang pijet nih dok. Padahal bahaya ya, efeknya gimana? Tumor ataupun kanker, tapi malah ke tukang pijet yang notabene malah justru dipijit tuh di bagian. Jadi terus terang penelitian terkait itu belum ada, penelitian medis. Ini hanya logika saja. Kalau suatu benjolan atau tumor atau kanker itu dipijat, pernah ada pasien yang mengatakan kemudian hilang. Memang hilang, Mas Brian, hilang. Ya. Tapi hilangnya itu bukan berarti sembuh. Kemungkinan masa tumornya itu hancur atau pecah. Sehingga dia kemudian tidak berbentuk bulat lagi. Dan kemungkinan untuk menyebarnya malah justru besar ya itu dok. Seolah-olah hilang sembuh, padahal dia malah pecah. Sel tumornya malah potensi untuk menyebar melalui aliran darah. Nah, jadi pijat itu seperti saya pribadi, karena kita juga harus menghormati kearifan lokal ya, tidak boleh terlalu memaksakan diri. Pijat, kalau saya edukasi ke pasien silahkan, tapi pijat capek. Jangan di bagian benjolannya, sekedar capek-capek bagian tubuh yang lain silahkan. Tapi kalau di bagian benjolannya untuk menghilangkan, menghancurkan, jangan. Karena malah justru dampaknya akan lebih berbahaya bisa lebih jadi berbahaya, ya. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Dudi bahwa ada faktor resiko nih. Beberapa diantaranya kayak misalnya mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun merokok. Nah, misalnya di luar itu dok, itu kan bisa dibilang mungkin kalau untuk budaya di Indonesia untuk perempuan nih jarang kayak ada yang ngerokok gitu. Kemudian minum alkohol meskipun mungkin ada tapi jarang. Nah, yang banyak ini setahu saya di Indonesia itu kayak mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung penyedap nih, misalnya kayak seblak, terus mie instan dan lain sebagainya. Itu ngaruh nggak dok sama kanker ataupun tumor payudara? Memang penelitian dengan metodologi yang sangat baik terkait itu belum ada ya. Tapi kalau makanan dengan penyedap, pewarna, pengawet dan sebagainya itu
lebih tepat dikaitkan dengan tumor atau kanker secara umum, Oke. bukan hanya payudara. Iya, iya. Sebenarnya makanan seperti itu dikonsumsi kalau hanya sekedar sekedar istilahnya kalau orang Jawa bilang kolo-kolo gitu nggak apa-apa, asal jangan secara rutin. Iya. Karena zat-zat itu akan nanti bisa menumpuk di tubuh kita. Gitu. Faktor resiko lain sebenarnya kalau untuk wanita Indonesia ada, ya bukan merokok minuman keras, tapi misalnya mens terlalu dini, Oke. atau tidak menyusui, atau tidak punya anak. Ya begitulah, itu beberapa faktor resiko lain yang mungkin di wanita Indonesia lebih sering terjadi. Oke, jadi Ya. periode untuk menstruasi itu juga bisa menjadi tanda atau gejala dari kanker maupun tumor Bisa, itu? kaitannya sama paparan hormon wanitanya. Oke. Jadi mens yang terlalu dini, mungkin usia 10 tahun sudah mens. Nah, atau mens yang terlambat. Ya, harusnya mungkin sekitar umur 45, 46 sudah tidak mens atau mens terakhir. Tapi sampai umur 50 masih misalnya, masih banyak misalnya lah begitu. Ya, itu mungkin seperti itu lebih banyak kita temui di sini. Ya, gitu. Oke, dan itu bisa menjadi istilahnya rambu-rambu di awal ya dok ya. Jangan sampai kita nunggu sampai ada benjolan, karena tadi selain gejala benjolan sendiri, meskipun memang karakteristik dari kanker maupun tumor tuh benjolan ya dok ya. Cuman tadi kan ada beberapa gejala lain kayak misalnya rasa nyeri, bahkan rasa tidak nyaman pun kita tidak menemukan benjolan, alangkah baiknya kalau memang sudah dikonsultasikan ya dok ya. Nah, kalau saya pernah dengar nih dok ya, kalau misalnya kita menggunakan untuk perempuan ya ini khususnya, menggunakan deodoran atau pengharum ketiak itu, apakah ngaruh juga nih dok ke kanker payudara maupun tumor payudara ini? Setahu saya tidak. Ya, justru yang lebih berpengaruh terhadap tumor atau kanker payudara adalah KB. Ya, alat KB, keluarga berencana yang mengandung hormonal. Yang tidak masalah, tapi yang mengandung hormonal itu punya faktor resiko. Begitu. Berarti termasuk yang melalui suntik gitu dok? Ya, suntik, susu, ya dan sebagainya. Kalau yang tidak menggunakan hormonal, ya misalnya spiral aman. Ya begitu. Tapi kembali lagi itu faktor resiko ya. Betul. Jadi artinya faktor risiko itu tidak selalu terjadi. Iya, mungkin daya tahan tubuh bisa mengatasi itu semua juga bisa jadi aman ya dok ya? Ya betul, ada faktor-faktor yang lain yang ikut mempengaruhi misalnya ya begitu. Contoh aja analoginya Mas Brian merokok ya. Di masyarakat tidak sedikit contoh orang yang perokok berat tapi berumur panjang. Iya betul. Yang satunya tidak merokok umurnya pendek ya. Jadi ini banyak faktor ya. Jadi tidak selalu murni rokok. Tapi memang secara ilmu kesehatan rokok itu sendiri kurang baik untuk kesehatan. Ya begitu. Tapi jangan terus dibalik. Itu mbah saya merokok tapi umurnya sampai 90. Ya berarti saya boleh dong merokok. Lah itu salah. Itu pola pikir yang salah. Ya. Karena faktornya banyak, ya begitu. Dan masyarakat atau keluarga FAS sekali lagi jangan khawatir bahwa kalau nanti memeriksakan diri terkait keluhan di payudara itu jangan selalu berpikir operasi. Ya beberapa kasus atau pasien itu ada yang cukup diobati dulu, ya apalagi radang, infeksi, ya itu. Banyak kalau yang masih dini itu diobati dulu. Nanti kalau dengan pengobatan gagal baru tindakan operasi berikutnya. Kalau misalnya Anda barangkali masih ingat dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu, sudah lama saya dengan Dr. Dudi. Dr. Dudi ini sering mengingatkan kalau misalnya kita mendapatkan sebuah gejala sakit tertentu gitu, jangan pernah takut ya dok ya untuk selalu memeriksakan, karena memang tidak semua gejala sakit itu harus diakhiri dengan operasi, tindakan operasi. Karena kadang tuh masyarakat udah parno sendiri nih dok, kayak wah harus operasi nih gimana. Padahal malah justru operasi itu tindakan yang memang diusahakan untuk menyembuhkan pasien gitu kan dok ya. Jadi jangan takut, karena memang selain operasi ini tujuannya untuk menyembuhkan, juga tentunya tim medis yang ada di situ juga sudah berkompeten di bidang tersebut ya dok ya. Iya, pasti. Gitu. Ya. Terus kalau kita membahas mengenai BPJS tadi tuh dok, kalau misal kita
ada gejala tertentu, kemudian dikonsultasikan, kira-kira itu bisa di-cover sama BPJS nggak sih dok untuk konsultasinya gitu? Kalau untuk misalnya kasus payudara ya, mulai dari infeksi atau sampai tumor itu semuanya tercover BPJS. Oke. Mulai dari memeriksakan diri, kemudian nanti pemeriksaan penunjang, misalnya ronsen, USG, atau biopsi, kemudian sampai operasi gitu, tercover BPJS. Oh, oke. Nanti kalau ke rumah sakit yang lebih lengkap, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya tercover juga. Oh, oke. Jadi saya kira era sekarang itu sudah tidak ada lagi sebenarnya berpikir biaya seperti zaman dulu ya. Sekarang tinggal kembali ke diri kita tentang tingkat kesadaran masing-masing. Oke. Ya begitu. Jadi seperti tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Dudi memang ya mungkin tidak hanya Dokter Dudi. Setiap orang berpikir kalau kesehatan itu adalah hal yang penting ya dok ya. Sehingga Ya. kita tidak perlu mengkhawatirkan yang namanya biaya, apalagi sekarang sudah dipermudah dengan peraturan pemerintah di mana ada BPJS tuh keluarga Fas. Karena kalau misalnya kita sakit, terus kemudian khawatir dengan hal di luar sakit kita itu mengenai biaya dan lain sebagainya, malah bisa jadi tambah sakit. Dan nggak hanya tumor atau kanker payudara, mungkin bisa menyebar ke yang lain dok ya. Ya. Oke, itu dia keluarga Fas. Barangkali untuk sesi kedua ini kita sudah mengulas cukup banyak berkaitan dengan kanker maupun tumor payudara. Tapi kita masih ada satu sesi lagi. Kita nanti akan membahas hal yang menarik tentunya. Jadi tetap stay tune di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubanul Waton Tegalrejo Magelang. Ya, keluarga Fas, Brian masih menemani Anda tentunya di Dialog Kesehatan bersama RSU Syubanul Waton Tegalrejo Magelang. Dan masih bersama Dr. Dudi nih. Nah, kita sudah masuk ke sesi ketiga. Kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi tentunya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah stay bersama saya dan juga Dr. Dudi di Dialog Kesehatan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas banyak sekali nih keluarga Fas dan Dr. Dudi berkaitan dengan tumor payudara maupun kanker payudara. Terus tadi juga Dr. Dudi sering menyarankan kalau misalnya memang ada gejala yang diketahui sejak awal atau sejak dini, itu alangkah baiknya kalau diperiksakan ya dok ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira di RSU Syubanul Waton Tegalrejo Magelang ini apakah ada klinik khusus nih dok yang bisa digunakan untuk konsultasi hal tersebut gitu? Mungkin bisa dijelaskan dok. Oke, terima kasih keluarga Fas. Jadi untuk pelayanan poliklinik bedah di RSU Syubanul Waton ya, kita mulai dari pagi hari sampai sore setiap hari, kecuali hari Minggu. Ya, jadi untuk memeriksakan diri terkait kasus misalnya tumor atau kanker payudara bisa di waktu itu semua. Jadi tidak ada waktu yang khusus, bisa pagi hari atau sore hari. Ya, tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pelayanan poliklinik sore hari. Ya, jadi pelayanan klinik untuk kasus bedah, ya, misalnya memeriksakan benjolan dan sebagainya itu ada juga di sore hari. Karena mulai biasanya dari Senin sampai Sabtu. Biasanya orang-orang tahunya pagi ya dok. Apalagi kalau di rumah sakit tuh pasti pagi. Siang ke sore tuh udah aktivitas untuk periksa kayak udah jarang ya. Iya. Jadi mulai jam 2 sampai selesai kita ada pelayanan poliklinik bedah yang sore. Ya begitu. Jadi kelebihannya apa? Satu, mungkin bagi misalnya yang sibuk bekerja di pagi hari ya, atau kedua yang sekolah, ya, atau ketiga yang mempunyai kesibukan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, yang bisanya hanya setelah jam kerja, yang itu bisa nanti memeriksakan diri di sore hari. Apa bedanya? Sama saja. Kualitas layanan, bahkan BPJS dan sebagainya itu sama. Tidak ada beda sama sekali. Ya, kita tidak beda-bedakan antara yang memeriksa pagi dan sore hari ya. Gitu. Itu dia keluarga Fas. Jadi untuk Anda yang barangkali pengen memeriksakan diri, khususnya untuk klinik bedah ini ya dok ya. Karena seperti yang kita tahu Dr. Dudi ini merupakan dokter bedah yang ada di RSU Syubanul Waton Tegalrejo Magelang. Sehingga untuk Anda keluarga Fas yang barangkali punya gejala
yang mengarah khususnya kalau dikaitkan dengan tema hari ini ya kanker ataupun tumor payudara ya dok ya. Iya. Itu bisa dikonsultasikan di sore hari pada pukul 2. Bisa, ya mulainya jam 2 ke atas Oke. sampai selesai ya. Oke, pukul 2 sampai selesai. Jadi Iya. seperti tadi yang disampaikan Dokter Dudi, untuk Anda yang punya aktivitas atau kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak mengganggu ya dok ya. Iya. Gitu. Jadi Iya. pekerjaan tetap beres, bisa dipikirkan, kesehatan dipikirkan di sore harinya tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari ya Iya, dok ya. betul. Gitu. Wah ini pelayanan prima dari Iya. RSUD Subhanallah Tegalrejo Jadi Magelang. jangan malah cuti, izin atau bolos pada kegiatan jam kerja yang sekiranya penting. Oke, malah Ya. jadi tambah beban pikiran nanti. Iya, mending itu tetap dijalani seutuhnya, nanti memeriksakan diri di luar jam kerja. Oke, dan Ya. itu setiap hari dok? Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai kecuali Sabtu. hari Minggu ya. Minggu enggak, Oke. ya. Mhm. Jadi keluarga Fas bisa periksa atau berkunjung ke klinik bedah di sore hari mulai pukul 2 hingga selesai nanti di hari Senin sampai Sabtu ya dok Ya, ya. Ya ya. tentunya di RSUD Subhanallah Tegalrejo Magelang. Dan itu tidak harus menunggu ketika memang gejalanya parah ya dok istilahnya. Ya. Misalnya ada kekhawatiran nih dok kayak wah saya kok mungkin 2 atau 3 hari ini ngerasa di bagian payudara saya kurang nyaman atau kalau buat tidur tuh ada rasa yang kemarin-kemarin nggak ngerasain kayak gini gitu. Nah itu sekedar kayak gitu saja nggak masalah ya dok untuk Boleh. diperiksakan. Memeriksakan diri nggak masalah. Oke. Ya, jadi lebih dini lebih baik. Ya, begitu. Kembali lagi ke BPJS, meskipun dini Yap. diagnosisnya juga masih ringan, tetap nanti tercover BPJS. Oke. Ya, tidak masalah. Dan biasanya kalau respon nih setelah periksa di klinik bedah gitu dok, itu respon yang diberikan kayak gimana? Maksudnya tergantung berarti dari seberapa besar tingkatan dari tumor maupun kanker yang diderita pada saat datang itu ya dok ya? Iya, jadi nanti terapinya bermacam-macam ya. Oke, oke. Bisa terapinya kalau yang mungkin masih dini sekali ya, mungkin hanya edukasi dan vitamin. Ya ada. Oke. Atau nanti kalau yang meningkat sedikit, radang atau infeksi nanti dengan obat-obatan ya. Oke. Nanti kalau meningkat lagi baru operasi dan sebagainya. Ya, jadi jangan kemudian kata-kata operasi itu menjadi alasan untuk takut berobat. Oke, ya. Ya, begitu. Ya, itu dia keluarga Fas. Jadi tidak mesti operasi kalau misalnya ada gejala yang Anda rasakan, barangkali memang harus dengan treatment obat tertentu atau terapi tertentu gitu. Tapi kalau misal memang didiagnosis dan harus operasi, ya memang nggak masalah untuk melakukan hal tersebut ya dok ya. Ya. Karena memang itu tindakan medis yang memang harus dilakukan. Ya, Dan itu jangan betul. menjadi sebuah momok. Wah dioperasi nih terus kemudian nanti takutnya tambah parah dan lain sebagainya. Saya sendiri pun yakin kalau tim medis pasti berusaha untuk menyembuhkan dengan cara operasi tersebut ya dok ya. Nah ini menarik nih kalau kita ngomongin masalah kanker nih dok. Tadi kan dokter Dudi juga menyebutkan ada tingkatan atau stadiumnya. Nah itu sebenarnya ada berapa tingkatan sih dok untuk kanker payudara sendiri? Terus perbedaannya atau treatment yang harus dilakukan kira-kira apa di setiap tahapannya itu? Ya, Atau tingkatannya? memang stadiumnya ada 4 ya. Mhm. Paling dini 1, 2, 3, 4. Yap. Ya, memang kalau stadium masih dini itu biasanya kalau sudah kanker itu tetap operasi. Oke. Operasi tetap ya. Itu operasi, kemudian nanti untuk stadium-stadium berikutnya untuk membunuh atau menghilangkan sel-sel kanker yang menyebar dengan kemoterapi. Oke. Nanti kalau ada kanker yang akarnya sangat lengket dan sulit diangkat melalui operasi, mungkin karena sudah terlambat ya Mas Brian ya, Yap. itu dengan sinar. Ya, Oke. kalau orang awam tuh taunya penyinaran lah itu istilah Penyinaran. medisnya radioterapi, Oke. disinar dengan sinar radiasi supaya akar yang tersisa itu mati. Oke. Ya, begitu. Nanti ada terapi lain, hormonal terapi, karena memang kanker payudara dipengaruhi juga oleh kadar hormon penderita tersebut. Ya, begitu. Tapi kalau biasanya kalau yang sudah stadium sangat lanjut, itu biasanya juga kita untuk melakukan operasi juga dipertimbangkan beberapa kali. Terkait resiko ya. Biasanya begitu. Biasanya kalau yang sudah sangat lanjut itu
terapinya istilahnya paliatif. Paliatif itu sekedar menghilangkan keluhan atau gejala untuk meningkatkan kualitas hidup pasien itu. Oke. Gitu. Jadi segala jenis tindakan medis tentunya sudah dipikirkan dengan amat sangat matang ya dok ya. Iya. Jadi pasien tidak perlu khawatir ataupun takut terhadap hal tersebut ya dok ya. Iya. Itu dia keluarga Fas. Nah ini mungkin ada 5 menit terakhir nih dok. Saya ada pertanyaan yang cukup menarik dan ini mungkin mewakili juga dari keluarga Fas. Apakah kanker atau tumor payudara ini hanya untuk kaum perempuan saja dok? Oh iya, ini sangat menarik ya. Yep. Tumor atau kanker payudara itu bisa terjadi pada pria. Oke. Meskipun insidennya sangat jarang. Tapi secara teori justru tumor payudara pada pria itu mayoritas ganas. Oke. Nah, jadi ini jangan dikhususkan hanya pada wanita. Pada masyarakat yang pria pun, kalau memang pada payudara merasa ada ya gampangannya benjolan atau ketidaknyamanan atau nyeri, itu tidak masalah memeriksakan diri ke kami di Rumah Sakit Subhanul Waton. Ya, begitu. Jadi tidak hanya wanita saja. Pernah ada kasus dok memangnya untuk laki-laki? Ada, tapi insidennya sangat jarang. Termasuk di luar negeri pun, negara-negara maju ada, tapi sangat jarang. Sangat jarang ya. Tapi tingkat keganasannya justru lebih tinggi dari wanita. Dan itu perlu kita jadikan perhatian juga ya dok ya, untuk memperbaiki gaya hidup dan lain sebagainya. Itu dia keluarga Fas. Nah barangkali ada pesan nih dari Dr. Dudi untuk masyarakat, khususnya untuk keluarga Fas berkaitan dengan kanker ataupun tumor payudara ini, gimana nih kita menyikapi hal tersebut nih dok? Ya pada intinya kalau saya boleh memberikan edukasi, lebih baik edukasi yang sifatnya pre-hospital ya, jadi sebelum ke rumah sakit. Karena kalau sudah di dalam rumah sakit, nanti kita bisa berkolaborasi ya dengan pasien dan keluarga. Ini sebelum ke rumah sakit, artinya jangan segan-segan atau takut atau khawatir atau termakan isu yang kurang benar sehingga membuat pasien atau masyarakat itu takut memeriksakan diri terkait dengan topik hari ini adalah tumor atau kanker payudara. Misalnya masyarakat di sekitar Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, ya silakan memeriksakan diri ke rumah sakit kami. Kami bisa melayani dengan sebaik mungkin, ya tidak perlu misalnya ujuk-ujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau lebih lengkap, tidak. Itu nanti justru menambah angka antrian di sana. Ya, bisa bertahap ke rumah sakit yang terdekat yang memang mempunyai ahli yang kompeten, ya. Kemudian nanti setelah tahap terapi kami lakukan, kalau memang perlu tahap terapi berikutnya yang di rumah sakit kami belum ada, nanti bisa kami rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas pelayanannya. Ya begitu. Yap, itu dia keluarga Fas, terutama untuk Anda yang tinggal di wilayah Tegalrejo, karena memang lokasi RSU Subhanul Waton ini ada di Tegalrejo ya dok ya, sehingga memang alternatif pertama yang bisa Anda kunjungi ketika mungkin Anda merasakan sakit dan lain sebagainya, dalam hal ini memang tumor dan kanker payudara ataupun mungkin gejala yang lainnya ya dok ya, bisa berkunjung ke RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Karena seperti tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Dudi, sebenarnya memang sudah ada beberapa tenaga ahli yang memang kompeten di bidang tersebut. Sehingga RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang ini bisa menjadi alternatif pertama Anda keluarga Fas, khususnya untuk keluarga Fas yang tinggal di wilayah Tegalrejo ya dok ya, karena semakin dekat dan mungkin resiko untuk menuju ke rumah sakit karena jaraknya dekat juga semakin kecil kan dok, daripada nanti ke kota besar harus menyediakan waktu yang cukup lama gitu. Memang lebih efisien dan efektif kalau Anda berkunjung ke rumah sakit yang dekat di wilayah Anda, khususnya untuk Anda yang di Tegalrejo yaitu di RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit? Oke, boleh dok. Mungkin tidak
tidak skopnya tidak cukup hanya di Tegalrejo, mungkin Tegalrejo dan sekitarnya. Oh iya betul. Ya, Tegalrejo pasti dan wilayah sekitarnya. Ya betul. Ya. Oke, itu dia keluarga Fas berkaitan dengan obrolan kita. Dan terakhir mungkin saya ingatkan lagi untuk keluarga Fas yang pengen memeriksakan diri, bisa juga berkunjung ke klinik bedah sore ya dok ya, yang bisa dimulai pukul 2 hingga selesai, jadi tidak mengganggu aktivitas Anda. Seperti itu kurang lebih obrolan kita berkaitan dengan tumor payudara di dialog kesehatan kali ini bersama Dr. Dudi. Dan kami rasa cukup dialog ini kami akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.